Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. Pada akhirnya, tujuan dari proses pendidikan formal adalah mencapai suatu profesi yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Ya, meskipun sering terjadi, tidak semua orang bisa memperoleh profesi yang diidamkannya. Dunia kerja dewasa ini memang adalah dunia kerja para profesional. Mentalitas profesional adalah mentalitas yang dibangun dari kesadaran bahwa setiap tanggung jawab yang dibebankan harus dapat dikerjakan dengan mutu terbaik dan dedikasi tertinggi. Yang tampil pada layar saat ini adalah definisi-definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beberapa sifat atau ciri yang selalu melekat pada profesi. 1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki akibat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana ada nilai-nilai kemanusiaan seperti keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. 5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota atau berpartisipasi dalam suatu organisasi profesi. Lebih jauh lagi, sejumlah ciri yang menjadi persyaratan seorang profesional dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikuti, ditambah pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuh sebagai profesional. 2. Menjunjung tinggi kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi, yang biasanya dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku ke dalam kode etik yang merupakan standar atau komitmen moral atau code of conduct dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku profesional dan yang memberikan arahan, bimbingan, serta jaminan dan pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut. 3. Memiliki tanggung jawab profesi, responsibility, dan integritas pribadi, integrity yang tinggi, baik terhadap dirinya sendiri sebagai penyandang profesi maupun terhadap publik, klien, pimpinan, dan organisasi atau perusahaan. 4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya, sehingga dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. 5. Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya. 6. Otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi profesi secara mandiri dan tidak tergantung kepada pihak lain, serta sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait
dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran, dan fungsinya. Di samping itu, memiliki standar dan etos kerja profesional yang tinggi. 7. Menjadi anggota atau berpartisipasi dalam salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur agar tidak dilanggar. Bila belum ada organisasi profesinya, maka dapat berupa himpunan atau paguyuban profesional. Terdapat 4 perspektif dalam mengukur profesionalisme. Ada pendekatan berorientasi filosofis. Pendekatan ini memiliki 3 pengukuran profesionalisme. 1. Pendekatan lambang profesional. Lambang profesional antara lain seperti sertifikasi, lisensi, dan akreditasi. Sertifikasi merupakan lambang bagi individu profesional dalam bidang tertentu. Adapun lisensi dan akreditasi merupakan lambang profesional untuk produk ataupun institusi. 2. Pendekatan sikap individu. Pendekatan ini melihat bahwa layanan individu pemegang profesi diakui oleh umum dan bermanfaat bagi penggunanya. Sikap individu tersebut antara lain adalah kebebasan personal, pelayanan umum, pengembangan sikap individual, dan aturan-aturan yang bersifat pribadi. 3. Pendekatan elektik. Pendekatan ini melihat bahwa proses profesional dianggap sebagai kesatuan dari kemampuan, hasil kesepakatan, dan standar tertentu. Pendekatan elektik ini merupakan pendekatan yang menggunakan prosedur, teknik, metode, dan konsep dari berbagai sumber, sistem, dan pemikiran akademis. Next, ada pendekatan berorientasi perkembangan. Pada pendekatan ini terdapat 6 tahapan, yakni 1. Berkumpulnya individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi. 2. Melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalani. 3. Setelah individu-individu yang memiliki minat yang sama berkumpul, selanjutnya para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai suatu organisasi profesi. 4. Membuat kesepakatan mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman dan kualifikasi tertentu. 5. Menentukan kode etik profesi menjadi aturan main dalam menjalankan suatu profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan. 6. Revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu seperti syarat akademis dan pengalaman melakukan pekerjaan di lapangan. Next, ada pendekatan berorientasi karakteristik. Orientasi ini mengukur profesionalisme dari karakteristik profesi atau pekerjaan yang dihubungkan dengan etika sebagai aturan langkah, pengetahuan yang terorganisir, keahlian dan kompetensi khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikasi keahlian. Last, ada pendekatan berorientasi non-tradisional. Perspektif ini menyatakan bahwa seseorang dengan bidang ilmu tertentu mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan suatu profesi. Orientasi ini memandang perlunya dilakukan identifikasi elemen penting untuk profesi. Misalnya, standarisasi profesi untuk menguji kelayakannya dengan kebutuhan lapangan, sertifikasi profesional, dan sebagainya. 8 prinsip yang menjadi tanggung jawab profesional disingkat HOLISTIC, holistik, terdiri atas holistic, optimal, lifelong learner, integrity, sharp, teamwork, innovation, and communication, dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Holistik atau keseluruhan. Profesional memperhatikan keseluruhan sistem komponen-komponen dari jasa atau praktik yang diberikannya agar dapat menghindari dampak negatif
terhadap salah satu atau beberapa komponen yang terkait dengan sistem tersebut. 2. Optimal atau terbaik. Profesional selalu memberikan jasa atau praktiknya yang terbaik bagi perusahaan. 3. Lifelong learner atau belajar sepanjang hidup. Profesional selalu belajar sepanjang hidupnya untuk menjaga wawasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan, sekaligus mengembangkannya sehingga dapat memberikan jasa atau praktiknya yang lebih berkualitas lagi ke depannya. 4. Integrity atau kejujuran dan mutu. Profesional menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta bertanggung jawab atas integritas atau mutu pekerjaan atau jasanya. 5. Sharp atau berpikir tajam. Profesional selalu cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam jasa atau praktik yang diberikannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan tepat. 6. Teamwork atau kerjasama. Profesional mampu bekerja sama dengan profesional-profesional lainnya untuk mencapai suatu objektivitas. 7. Innovation atau inovasi. Profesional selalu berpikir ataupun belajar untuk mengembangkan kreativitasnya agar dapat mengemukakan gagasan, metode, atau alat baru sehingga mampu menciptakan peluang-peluang yang baru atas jasa atau praktik yang diberikannya. 8. Communication atau komunikasi. Profesional mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan objektivitas pembicaraan yang dimaksudkan secara tepat. Sekarang, kerjakan evaluasi ini ya. Submit di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah.